Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Para mahasiswa yang budiman, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Mulai dari konsepsi, landasan, dan urgensi wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Secara etimologis, wawasan Nusantara terdiri dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, yang artinya pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Secara umum, wawasan Nusantara didefinisikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalau kita lihat, untayan pulau dari Sabang sampai Merauke, Miangas Pulau Rote, itulah gambaran tentang Nusantara. Tapi tahukah Anda bahwa sebelumnya wilayah yang kita kenal luas ini tidak seluas apa yang kita tahu hari ini. Di mana dahulu wilayah Nusantara itu merupakan wilayah yang dengan daratan lebih luas dibanding lautan. Namun demikian, ada satu peristiwa besar yang pada akhirnya mengubah persepsi kita tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, tentu Anda mengenal dan pernah mendengar deklarasi Juanda. Di dalam deklarasi ini dicetuskan satu gagasan, satu konsepsi bahwa segala perairan yang berada di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya merupakan bagian daripada Indonesia. Awalnya, wilayah Indonesia itu mengacu pada ordonansi tahun 1939, yang mana wilayah laut dalam tidak termasuk ke dalam bagian Indonesia. Tapi pasca deklarasi Juanda, wilayah kita berubah cukup signifikan, di mana laut dalam, laut antara pulau Indonesia menjadi bagian daripada Indonesia. Dan seperti yang kita kenal hari ini, wilayah laut kita justru lebih besar daripada wilayah daratan Indonesia. Selanjutnya, di dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 1982, Indonesia diakui dan dinobatkan sebagai kelompok negara kepulauan. Karena kita tahu kita memiliki 16.000 lebih pulau besar maupun pulau kecil yang berserak dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu wajar ketika Indonesia dinyatakan sebagai archipelago state. Mengenai wilayah Indonesia, itu pun ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Kiranya itu cukup untuk memberikan gambaran dan perspektif kepada kita sekalian bahwa Indonesia yang luas ini tidaklah ujug-ujug muncul, tapi berdasarkan pengalaman dan perjuangan yang panjang. Hingga hari ini kita bisa menikmati dan melihatnya sendiri. Maka dengan demikian, jagalah wilayah kita, baik darat, laut, maupun udara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.